Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andrianto Farindra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi persiapan supervisi akademik, melakukan diskusi berbasis coaching, dan bersama rekan saya Ibu Lia Dewi Hapsari, beliau guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang nanti akan dilanjutkan observasi di dalam kelas. Baik, mungkin bisa langsung saya mulai kegiatan pra-observasi pada kali ini. Selamat pagi Bu Lia. Makasih ya Bu Lia udah nyempetin waktu buat sesi pra-observasi kali ini. Kita hari ini diskusi berkaitan dengan persiapan observasi di kelas ya. Gimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah baik Pak Andri, terima kasih. Bagaimana dengan Pak Andri? Alhamdulillah baik. Saya juga sehat kabarnya. Sebelumnya mohon izin ya Bu Lia, ini kegiatan kita direkam untuk salah satu penyelesaian tugas modul aksi nyata, modul 2.3. Jadi mohon izin buat merekam kegiatan diskusi kita ya Bu Lia ya. Hari ini kita mau membahas rencana pembelajaran yang akan kita observasi. Jadi tujuan utama kita memastikan semua aspek pembelajaran yang Bu Lia rencanain dapat berjalan dengan optimal. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada hal khusus yang mau Bu Lia diskusikan? Tidak ada Pak. Oke Bu Lia, terkait pembelajaran nanti saat observasi, tujuan apa yang mau Ibu terapkan di kelas? Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas adalah peserta didik mampu memahami tema dan pesan dalam cerpen. Nah, fokusnya adalah mempelajari unsur-unsur dalam puisi. Baik, siap Bu. Nah, berdasarkan refleksi dari Bu Lia sendiri nih, aspek apa dari pembelajaran yang mau Bu Lia kembangin dan menjadi fokus utama dalam observasi kali ini? Berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya sebutkan tadi, siswa saya fokuskan untuk membuat atau meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Karena selama ini siswa itu cenderung pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi keterlibatan siswa memang krusial ya Bu ya untuk pembelajaran yang efektif. Selanjutnya apa strategi yang udah Bu Lia pertimbangkan untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam kelas? Saya berpikir untuk mencoba metode diskusi kelompok kecil dan memberikan lebih banyak pertanyaan terbuka agar mereka atau siswa dapat merangsang pemahaman atau wawasan yang mereka miliki tentang materi yang akan dibahas. Namun saya belum yakin bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikannya, Pak. Oke, baik. Nah, itu ide yang bagus, Bu. Bagaimana kalau kita pecah rencana tersebut menjadi langkah-langkah yang lebih spesifik ya, Bu ya? Misalnya, Bu Lia bisa menentukan kelompok yang tepat untuk diskusi murid-murid nanti di dalam kelas, terus kayak memberikan pertanyaan yang mendorong murid untuk bisa berpikir kritis. Ya, saya setuju sekali Pak. Saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan pemantik sebelum kelas dimulai dan memastikan setiap kelompok punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Bagus Bu Lia, itu rencana yang bagus. Bu Lia juga bisa memantau kelompok-kelompok ini selama diskusi untuk memastikan semua siswa terlibat. Mungkin bisa juga memberikan peran khusus kepada murid ataupun kepada anggota kelompoknya seperti memimpin diskusi, terus mencatat hasil dari diskusi mereka sendiri. Saran yang bagus sekali ya Pak ya. Itu mungkin bisa membantu memastikan semua siswa aktif. Saya akan mencoba menerapkannya. Baik, jadi
fokus utama kita observasi nanti adalah melihat bagaimana penerapan metode diskusi kelompok dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini berjalan serta bagaimana keterlibatan siswa meningkat gitu ya. Apakah ada tujuan lain yang mau Bu Lia capai? Saya rasa itu sudah cukup untuk mencapai tujuan yang saya harapkan. Saya ingin melihat bagaimana siswa bereaksi terhadap pendekatan ini dan bagaimana saya bisa memperbaikinya jika diperlukan di kemudian hari. Oke, bagus sekali Bu Lia. Selama observasi, saya akan memfokuskan perhatian pada keterlibatan murid dan efektivitas metode yang Bu Lia terapkan di kelas nanti. Nah, setelah itu kita akan bertemu lagi untuk refleksi dan diskusi lanjutannya Bu Lia. Oke, terima kasih Bu Lia atas keterbukaannya kali ini. Saya yakin dengan persiapan ini observasi nanti yang kita lakukan di kelas akan sangat bermanfaat untuk pengembangan pembelajaran di kelas. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Lia sampaikan sebelum kita sudahi diskusi kita kali ini? Saya rasa cukup, Pak Andri. Saya merasa siap dan berharap bisa mendapatkan masukan yang konstruktif dari observasi nanti. Saya juga berharap yang terbaik ya Bu Lia ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu pas observasi nanti di kelas, dan semoga sukses dengan kelas Bu Lia. Oke. Terima kasih Pak Andri, sampai bertemu nanti di observasi. Baik, makasih ya Bu Lia, kita ketemu di kelas ya. Baik, demikian hasil percakapan kami untuk pra-observasi, dan akan kami lanjutkan observasi di kelas di jam Bu Lia mengajar di kelas 11 TSM 1 pada hari Senin tanggal 2 September. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar Pancasila, lahirkan kopi, belajar Pancasila, lahirkan kopi, belajar Pancasila. Kopi, belajar Pancasila, lahirkan kopi, belajar Pancasila, lahirkan kopi, belajar Pancasila. Lahirkan kopi, belajar Pancasila, lahirkan kopi, belajar Pancasila, lahirkan kopi, belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Andrianto Farindra dari SMK Negeri 1 Merba Mataram, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah saya dan rekan saya melakukan observasi kelas. Untuk diskusi kali ini yakni observasi supervisi akademik berbasis coaching. Di sini saya bersama rekan saya Ibu Lia Dewi Hapsari, yang kemarin kami sudah melakukan observasi di kelas, dan kali ini saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Siti Nurlaila SPD. Beliau selaku pengajar praktik saya, pengajar praktik program guru penggerak angkatan 10 Lampung Selatan. Baik, pada kesempatan kali ini akan saya mulai saja langsung berkaitan dengan percakapan pasca observasi, hasil observasi kami di kelas bersama Ibu Lia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11. Kami observasi di kelas 11 potensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Halo Bu Lia.
Ya, Pak Andri. Selamat siang Bu Lia, makasih ya Selamat Bu Lia siang. atas kesempatannya untuk mengamati kelas Bu Lia ya. Dan gimana perasaan Bu Lia setelah mengajar di kelas tentang materi memahami cerpen tadi ya di kelas ya? Ya, betul Pak. Pada kesempatan ini saya mengajarkan materi tentang unsur-unsur cerpen ya Pak ya. Dan saya merasa sangat puas dengan metode pembelajaran yang telah saya terapkan tadi di kelas. Nah, tapi sepertinya ada atau belum semua siswa ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya terapkan. Jadi saya sih berharapnya semua ikut aktif, gitu Pak. Iya, seneng ya Bu Lia dengarnya seperti itu. Kalau kita lihat aspek sama strategi pengembangan waktu pra-observasi kemarin ya Bu, kalau kita lihat di observasi di kelas kemarin kayak tujuan pembelajaran tentang cerpennya itu saya perhatikan, saya mengamati murid di kelas itu mulai memahami teknik menyusun cerpen dengan penjelasan Ibu Lia kemarin. Terus keterlibatan murid juga yang jadi kendala waktu kita pra-observasi ya, itu juga murid mulai aktif menjawab berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang Ibu Lia ajukan. Terus Ibu Lia menggunakan diskusi kelompok kecil, Ibu Lia bentuk kelompoknya juga, itu sudah nampak, sudah terlihat. Dan juga tanggung jawab murid, itu juga mereka sudah menunjukkan bahwasanya setiap murid, setiap individu juga memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian tugasnya. Senang dengar Bu Lia dengan apa yang sudah Ibu Lia sampaikan tadi. Bu Lia juga merasa puas ya dengan sebagian besar sesi pembelajaran tadi. Iya, betul Pak. Bu Lia menyebutkan tentang keaktifan siswa kan gitu ya. Iya. Apa nih menurut Bu Lia yang sudah berjalan baik dalam hal itu? Dan kalau dikasih nilai nih secara pribadi Bu Lia sendiri, dinilai dari 1 sampai 10, Bu Lia ada di nilai berapa? Oke. Beberapa siswa tampak cukup antusias dalam kegiatan mendiskusikan unsur-unsur cerpen sampai membuat cerpen sederhana. Kemudian terutama saya ketika mengajukan pertanyaan terbuka kepada anak-anak. Seperti yang Bapak ketahui sendiri, untuk konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, itu terdiri dari laki-laki, mereka cenderung kurang untuk ikut aktif berdiskusi. Ketika mempresentasikan mungkin mereka akan yuk maju, tetapi ketika berdiskusi mereka lebih cenderung tidak aktif. Jadi kalau saya menilai ada di poin 8 Pak. Luar biasa ya Bu ya. Poinnya sudah poin yang sangat memuaskan ya. Iya Pak, betul Pak. Memang menciptakan antusiasme siswa atau murid dalam kelas itu di waktu sesi diskusi itu memang sangat penting ya Bu ya. Ya. Apa yang Bu Lia perhatikan tentang murid Ibu di kelas kurang aktif tadi? Terus apa yang mungkin menjadi penyebabnya Bu? Kalau saya melihat penyebabnya adalah ada beberapa siswa yang merasa mereka berpikir untuk pelajaran produktif itu sangat penting ketimbang untuk pelajaran normatif dan adaptif. Ketika mereka ada pelajaran saya contohnya bisa mempengaruhi teman yang lain untuk tidak aktif, apalagi yang duduk posisi belakang. Jadi anggapan mereka untuk pelajaran bahasa Indonesia, agama atau bahasa Inggris di lain produktif itu mereka menganggapnya kurang penting ya Pak ya. Jadi mereka sangat tidak aktif lah. Kemudian mereka mungkin merasa kesulitan dengan materi karena untuk pelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka ini saya memberikan buku elektronik Pak, karena buku untuk paket cetaknya belum tersedia di sekolah. Mungkin mereka lebih sulit untuk mencari materinya itu. Seperti itu Pak. Menarik ya Bu Lia. Bisa jadi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi keaktifan murid di kelas Bu ya. Ya. Contohnya itu tadi mereka lebih memilih mata pelajaran produktif. Iya, betul, Pak. Kalau SMK kan seperti itu sesuai dengan minat mereka. Itu kalau menganggap mata pelajaran umum itu kayaknya nggak berpengaruh di dunia kerja, padahal seharusnya itu sangat penting.
Nah, setelah kita lihat Bu, apa langkah menurut Bu Lia yang bisa diambil untuk melibatkan mereka lebih aktif lagi di sesi berikutnya Bu? Pada kegiatan pembelajaran kemarin, saya membagi kelompok itu kelompok besar, Pak. Karena saya berpikir karena waktu ya, Pak ya. Kalau saya membagi kelompok kecil, nanti presentasinya mereka butuh waktu yang agak panjang, nanti nggak akan tercapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, mungkin itu yang menjadi dampak tidak keaktifannya mereka. Di kelompok besar itu ada yang aktif, ada yang mengandalkan temannya, ada yang mereka cuma ikut-ikutan aja dan lain sebagainya, Pak. Kemudian saya kurang memberikan waktu untuk memahami cerpen secara mandiri sebelum diskusi dimulai. Karena waktu yang terlalu singkat, saya memberikan waktu misalnya 20 menit pahami cerpen ini sebelum kita menganalisis unsur-unsurnya. Mungkin untuk memahami cerpen tersebut saya kurang memberikan waktu sehingga mereka kurang mendapatkan waktu yang cukup untuk memahami cerpen. Jadi gitu Bu ya. Berkaitan dengan tadinya pembagian kelompok besar dirasa kurang efektif, jadi untuk ke depan mungkin dengan kelompok kecil gitu. Iya, betul Pak. Ide yang bagus ya Bu. Untuk pembagian kelompok kecil itu memang sering membantu siswa yang kurang percaya diri untuk lebih berpartisipasi. Kalau kelompok kecil kan lebih mudah untuk terlibat gitu ya. Terus bagaimana Bu Lia akan memfasilitasi mereka atau murid di kelas itu agar lebih nyaman dalam kerja kelompok tersebut? Iya. Mungkin nanti kemudian hari atau beberapa pertemuan ke depan saya akan mencoba untuk membentuk kelompok kecil ya Pak ya. Dan untuk sekarang ini kan berpusat pada siswa, mungkin saya akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih teman dalam kelompoknya. Tapi tetap dengan harapan semua aktif dalam kelompok seperti itu. Kemudian saya akan memberikan arahan yang lebih jelas seperti yang tadi saya cuma sedikit memberikan waktu untuk membaca cerpen, mungkin nanti akan saya berikan waktu untuk memahami cerpen atau share cerpen itu di malam hari untuk mereka memahami, baru kemudian pembahasan materinya di jam pelajaran seperti itu. Oke, itu sesuatu metode atau strategi yang baik ya. Menugaskan peran dalam kelompok bisa membantu membangun tanggung jawab murid sendiri ya. Apakah ada strategi lain Bu ya yang Bu Lia pikirkan untuk meningkatkan keaktifan secara keseluruhan dalam kelas itu? Ya, mungkin saya akan lebih memvariasikan ketika presentasi ya Pak ya. Ketika presentasi itu ada tanya jawab, tapi tanya jawab itu tidak berjalan tuh Pak. Anak-anak nggak mau ikut tanggung jawab. Mungkin nanti saya akan memvariasikan metode tanya jawab itu seperti apa. Mungkin menggunakan teknik lempar pertanyaan agar siswa itu mau terlibat dan saling berinteraksi. Ya lagi-lagi kita sebagai fasilitator di kelas ya Pak ya, guru sebagai fasilitator tetap mencoba mancing terus siswa untuk terlibat aktif seperti itu. Di teknik tanya jawab itu memang interaktif terus menarik Bu. Iya betul Pak. Memang kadang ya itu tadi ada anak yang kurang percaya diri dengan pertanyaan mereka, ada yang kurang percaya diri dengan jawaban mereka gitu. Mereka punya di sini Pak pertanyaan, tapi ketika sudah mengucapkan dalam bentuk kata-kata itu yang agak sulit. Iya. Jadi itu tadi strategi Bu Lia, coba lempar pertanyaan. Jadi dengan demikian siswa tidak hanya menjawab kuliah, bisa juga dia saling lempar pertanyaan dan juga jawab, kalau nggak tepat bisa dilempar lagi sama yang lain iya, gitu betul, ya. Pak. Jadi tapi Bu Lia juga sering berkontribusi gitu kan. Iya. Kira-kira kapan Bu Lia untuk mencoba strategi Bu Lia yang barusan itu? Saya akan mencoba strategi yang kita barusan perbincangkan atau kita obrolin ini di pertemuan selanjutnya. Mungkin saya akan mencoba di kelas yang sama dengan metode yang berbeda, sehingga saya akan bisa melihat perkembangan baiknya seperti itu Pak. Oke, bagus banget Bu. Saya sangat senang ya dengarnya. Terus Bu Lia juga langsung mau mencoba ide-ide baru, menerapkan strategi-strategi pembelajaran setelah kita melakukan observasi. Saya sangat tertarik nih untuk mendengar kayak gimana nanti perkembangan keaktifan siswa Bu Lia setelah Bu Lia melakukan penerapan ini. Iya Pak. Dan ada hal yang lain mungkin
yang Bu Lia mau diskusikan terkait sesi pembelajaran tadi di kelas? Untuk saat ini saya rasa cukup Pak. Saya juga sangat puas atas hasil diskusi kita untuk peningkatan pembelajaran saya di kelas. Oke, terima kasih banyak atas diskusi kita kali ini ya Bu ya. Saya yakin untuk perubahan Bu Lia berkaitan dengan rencana pembelajaran yang akan dibuat, tentunya pembelajaran yang berdampak positif buat kelas, buat murid juga tentunya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi buat kita semua Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu Lia. Setelah kita beberapa poin yang udah kita diskusikan tadi ya Bu ya, coba kita untuk refleksi kita ya Bu, diskusi kita kali ini berbasis coaching. Ya. Ada beberapa satu pertanyaan mungkin Bu, pertanyaan buat Bu Lia ini berkaitan dengan pemberian umpan balik kepada saya. Apa yang Bu Lia rasakan pada saat sesi coaching barusan, diskusi kita barusan? Yang saya rasakan, saya jadi tahu bentuk coaching itu seperti apa, jadi coachee dan coach itu seperti apa. Yang kedua, itu manfaatnya berbagi. Sebenarnya coaching ini berbagi ilmu, ya Bu ya. Jadi tidak ada yang saling menggurui, saling memberikan masukan, kemudian diskusikan bagaimana baiknya untuk perbaikan ke depan, seperti itu. Dan untuk Pak Andri, semakin ya belajar, selalu terus belajar, walaupun dengan kemampuan apa adanya, tapi tetap memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan bisa menjadi coach yang terbaik. Dan di sekolah ini baru Pak Andri yang pertama Bu, nanti bisa memberikan ilmu kepada kita bentuk coach itu seperti apa. Saya selalu nanya-nanya, Bu Diana coba sih tanya coaching itu kayak mana. Karena untuk di PMM itu Bu, katanya harus punya sertifikat coaching. Nah kata Pak Andri, coach itu ya seperti ini Bu, saling berbagi, mentoring ya Bu ya, saling berbagi, saling beda. Coach itu hanya menggali, tidak menggurui, pertanyaan-pertanyaan menggali permasalahan, tapi nanti endingnya adalah coach itu sendiri yang bisa menyelesaikan masalah. Oh, saya harus begini. Seperti psikolog ya Bu ya. Psikolog itu kan menggali. Konseling. Psikolog itu dia konseling ya. Konseling. Karena dia membantu menemukan solusi. Kalau mentoring apa Pak? Kalau mentoring mendampingi sampai dapat hasilnya. Oh ya oke. Itu jadi manfaatnya tadi udah catat belum? Konsep. Oke, terima kasih Bu Lia dan Ibu Lela telah mendampingi kegiatan ini. Saya sangat perasaan saya hari ini sangat senang sekali. Kegiatan kita bisa dapat berjalan lancar dan mudah-mudahan kedepannya ini bukan hanya sebagai pengembangan Bu Lia, tapi sebagai pengembangan saya pribadi. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bisa berbagi buat rekan-rekan yang bisa menyimak percakapan kami kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.